Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi, anak-anak coba diperhatikan dulu, ada kawan yang tidak hadir? Tidak, Pak. Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Berarti kita semua dalam keadaan sehat. Ya kan anak-anak? Ya, Pak. Ayo anak-anak, ditunjukkan dulu senyumnya semua. Iya, bagus. Sri, mana senyumnya Sri? Iya, bagus. Nah, terus sebelum kita mulai pembelajaran kita, diperhatikan dulu kerapiannya semua, nak. Dirapikan dulu. Iya, sudah rapi. Jadi, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa anak-anak Bapak yang mau memimpin doa kita? Saya, Pak. Ya, ayo nak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, bagus. Eli ini orangnya sangat berani. Jadi, kedepannya juga Bapak berharap semua anak-anak Bapak itu tampil dengan berani. Ya, anak-anak? Iya, Pak. Ya, jadi Bapak ada pertanyaan. Anak-anak Bapak pernah jalan-jalan ke kebun binatang? Saya tidak, Pak. Pernah, Pak. Pernah. Ada yang sudah pernah? Ya, di sana kita bisa jumpai apa anak-anak? Hewan, Pak. Iya, apa namanya nak? Hewan. Ya, ada gajah, ada ayam, ada ular. Ada ular, ada burung. Iya, semua itu dinamakan dengan hewan. Iya anak-anak? Ya, hewan ini termasuk ke dalam makhluk hidup. Iya. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Iya anak-anak? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita bernyanyi dulu lagu Garuda Pancasila. Ayo Rini, dipimpin dulu lagunya nak. Ya Pak. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila adalah negara, adil berdosa, di bangsaku. Ayo maju, Ayo maju. maju, ayo maju. Iya, bagus anak-anak Bapak semua. Jadi anak-anak, Bapak akan tampilkan apa yang akan kita pelajari.
Bisa lihat anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya. Di sini ada lagu Cicak di Dinding. Lihat kan anak-anak? Ya, Lihat, Pak. Pak. Iya. Bapak akan nyanyikan lagunya terlebih dahulu. Nanti kita nyanyi bersama-sama. Dengar ya anak-anak? Iya, Pak. Pak. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, jadi sekarang kita nyanyikan secara bersama-sama ya anak-anak. Ya, Pak. Ya, dengarkan Ya, Pak. aba-aba dari Bapak. 1, 2, 3, ya. Cicak, Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Iya, bagus. Ada yang ingin menyanyikan lagunya anak-anak? Ya, kita lanjutkan saja ya. Ya. Lagu Cicak di Dinding ini, di bawah tulisan lagunya itu ada tanda warna merah yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Lihat kan anak-anak? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Bagus. Yang berbentuk persegi ini dinyanyikan dengan pendek. Yang berbentuk persegi panjang dinyanyikan dengan panjang. Inilah yang dinamakan dengan pola irama. Di mana pola irama itu panjang pendek suatu bunyi. Ya anak-anak? Iya, Nah, Pak. Pak. nanti pada LKPD-nya ada nanti Bapak buat tugas tentang ini. Jadi, di sini kita coba dulu setiap persegi akan dinyanyikan dengan ta yang pendek dan persegi panjang dinyanyikan dengan ta yang panjang. Ya anak-anak, lihat ya. Nanti kita coba praktikkan bersama-sama. Oke anak-anak? Iya, Pak. Ta 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 ta. Ya. Tahu anak? Dengarkan anak-anak? Dengar, Pak. Iya. Bisa kita coba sekali? Bisa, Pak. Nah, dengarkan aba-aba dari Bapak ya. 1, 2, 3, ya. Ta 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 ta. Oke, bagus. Anak-anak Bapak ini semangat untuk belajar hari ini. Ya. Jadi anak-anak, lagu Cicak di Dinding ini memiliki pola irama yang sangat sederhana. Di mana untuk pola iramanya hampir sama. Contohnya pada baris pertama, kedua, dan ketiga memiliki pola irama yang sama. Di mana pola irama yang pendeknya ada 6 dan yang panjang ada 1. Hanya ada perbedaan pada baris yang keempat. Ya anak-anak? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Iya. Kita lanjut ya anak-anak. Iya. Nampak ini kan, Nak? Nampak, Pak. Iya. Nampak, Sri? Nampak, Pak. Iya, ayo Sri dibaca dulu, Sri. Turunkan lagi, Pak. Geser lagi, Pak. Ya, udah nampak? Belum, Pak.
Belum. Ya. Nampak kan anak-anak? Belum, Pak. Masih cicak di dinding, Pak. Udah. Ya, mungkin ada kendala. Jadi, di sini nak, untuk yang Bapak tampilkan ini, makhluk hidup. Makhluk hidup itu suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Dengarkan anak-anak? Dengar, Pak. Nah, Dengar, Jen- Pak. jenis-jenis makhluk hidup itu ada 3. Lihat anak-anak. Ya. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Jadi dari yang ketiga jenis makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, di mana ciri-cirinya yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat berkembang biak, yang kelima makan dan minum, yang keenam peka terhadap rangsangan. Ya anak-anak, sampai di sini masih bisa mengerti anak-anak? Bisa, Masih, Pak. Pak. Bisa, Pak. Iya, bagus. Sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri yang pertama, yaitu bergerak. Nah, bergerak ini kita lakukan setiap saat. Contohnya, kita bisa menulis, kita bisa berjalan, kita bisa berjalan dari sekolah ke rumah, dari rumah ke sekolah. Ini dinamakan dengan bergerak. Iya anak-anak? Iya, Pak. Nah, jadi yang kedua, bernapas. Bernapas ini kita lakukan setiap saat. Pada saat ini juga kita lakukan bernapas. Iya kan anak-anak? Iya, Pak. Bernapas itu kita menarik udara dari luar, terus menghirupnya dan mengeluarkannya lagi. Iya anak-anak? Ya. Udara yang kita hirup dari luar itu berbentuk oksigen. Dan yang kita keluarkan nanti berbentuk karbon dioksida. Oksigen ini kita dapatkan dari tumbuhan. Dan karbon dioksida yang kita keluarkan akan diserap oleh tumbuhan. Nah, jadi yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini sama seperti yang terjadi pada kita. Kita sewaktu lahir dinamakan dengan bayi. Jadi kita belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa sekolah, belum bisa menulis. Nah, terus sekarang kita sudah tumbuh menjadi besar. Ya kan anak-anak? Ada yang masih bayi? Iya, Pak. Tidak. Tidak. Iya, bagus. Nah, jadi pertumbuhan di sini itu dia termasuk ke dalam pertumbuhan tingginya, pertumbuhan berat badannya, itu semua termasuk ke dalam pertumbuhan. Sama juga pada tumbuhan. Kita tanam biji jagung contohnya di ladang kan, 2 hari kemudian sudah tumbuh dan semakin besar. Iya anak-anak? Iya, Pak. Kita masuk ke dalam ciri-ciri yang keempat. Nah, berkembang biak. Berkembang biak ini untuk menambah keturunannya ataupun menambah jenisnya. Iya anak-anak? Iya, Pak. Nah, contohnya pada manusia itu dinamakan dengan melahirkan. Pada ayam bertelur. Pada tumbuhan bisa dari bijinya, bisa dari bunganya, bisa juga dari daunnya dan dari batangnya. Ya anak-anak? Ya, Pak. Nah, bagus anak-anak Bapak. Masih bisa diikuti sampai sekarang kan, Nak? Bisa, Pak. Nah, iya. Kita lanjut ke ciri-ciri yang kelima, yaitu makan dan minum. Minum. Nah, ya. Jadi, kita setiap hari itu makan dan minum. Contohnya tadi, sebelum berangkat sekolah, kita sudah sarapan. Kita minum susu. Untuk apa? Itu untuk menambah tenaga kita, menambah
pertumbuhan kita. Seandainya kita tidak makan, kita tidak akan menjadi besar. Ya anak-anak? Ya Pak. Ada yang tidak sarapan Ya, Pak. tadi pagi, nak? Saya Saya sarapan Pak. sarapan, Pak. Jadi, nanti selanjutnya kalau mau berangkat sekolah harus sarapan dulu ya nak, biar nanti Ya, di Pak. sekolah tidak mengantuk karena tenaganya habis. Ya anak-anak? Ya. Ya. Oke, Ya, Pak. kita lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup yang keenam. Peka terhadap rangsangan. Ayo anak-anak diangkat dulu tangannya semua nak, ayo. Sudah? Iya. Coba ditiup dulu tangannya anak-anak. Terasa kan nak? Terasa, Pak. Iya. Pak. Ini juga dinamakan terhadap peka terhadap rangsangan. Angin ataupun udara yang keluar dari mulut kita itu tidak terlihat, tidak berbentuk, tapi begitu sampai di tangan kita, kita bisa merasakan. Iya kan anak-anak? Terasa kan? Ya, Pak. Iya. Bagus. Sama halnya pada tumbuhan. Pada tumbuhan itu contohnya pada tumbuhan putri malu. Kenal putri malu anak-anak? Kenal Pak. Tahu, Pak. Iya. Itu apabila kita sentuh daunnya itu akan bagaimana? Kuncup Pak. Iya. Apabila kita sentuh daunnya itu akan menutup. Ya kan anak-anak? Ya Pak. Iya. Ya, Pak. Jadi sampai di sini masih ada yang kurang dimengerti? Tidak ada, Pak. Iya, Tidak ada, tidak Pak. ada. Nah, jadi anak-anak, selanjutnya kita mengerjakan LKPD. Di LKPD ini sudah Bapak buat apa tugas-tugas yang akan dikerjakan nantinya. Jadi diikuti aja petunjuk yang Bapak tuliskan di LKPD anak-anak. Nah, Ya, Pak. waktu pengerjaan LKPD-nya ini 15 menit. Nah, jadi ayo Desi dibagikan LKPD-nya nak. Siap, Pak. Sudah, Pak. Iya. Jadi LKPD-nya bisa dikerjakan. Kerjakan sesuai petunjuk yang Bapak buat di sana. Apabila nanti ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan kepada Bapak. Waktu pengerjaannya itu 15 menit ya anak-anak. Ya. Pak. Sudah siap anak-anak? Sudah selesai, Pak. Ya Pak. Sudah selesai? Sudah Pak. Ayo Sri, dikumpulkan dulu LKPD-nya Sri. Ya Pak. Ini punya mau. Ini nih. Ini. Makasih ya, Sri. Iya Pak. Iya. Makasih ya, Sri. Bagus. Ya Desi. Jadi, baik anak-anak, Bapak sudah periksa LKPD-nya semua. Dalam LKPD-nya itu pengerjaannya sudah cukup bagus. Apa yang Bapak minta di sana sudah bisa dikerjakan sesuai yang Bapak minta. Tapi dalam penulisannya itu masih kurang rapi. Tanda-tanda bacanya juga masih kurang pas penggunaannya. Jadi, di sini anak-anak, dalam pengerjaan LKPD hari ini sudah cukup bagus dan semoga untuk kedepannya setiap pembelajaran juga seperti ini. Harus ada peningkatan dari hari ke hari. Nah, jadi anak-anak sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pas, Pak. Iya, jadi Enggak Pak. kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini anak-anak, kita sudah belajar tentang pola irama, kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Semua yang kita pelajari tadi sudah kita kerjakan dalam bentuk LKPD dan pengerjaan LKPD yang anak-anak kerjakan sudah cukup bagus. Jadi di sini Bapak ingin membagikan pensil kepada anak-anak Bapak semua. Karena sudah mengerjakan LKPD
dengan bagus, sudah tepat waktu. Nah, jadi ayo Sri dibagikan pensilnya sama kawan-kawannya. Iya, jadi hasil pembelajaran kita hari ini, kita sudah belajar tentang pola irama, kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, di mana pola irama itu merupakan panjang atau pendek suatu bunyi. Dan pada ciri-ciri makhluk hidup juga kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, di mana ciri-cirinya itu yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat berkembang biak, yang kelima makan dan minum, yang keenam itu peka terhadap rangsangan. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak Bapak semua yang sudah mengikuti dengan bagus. Jadi sebelum kita pulang, anak-anak Bapak, nanti di rumah silahkan dipelajari tentang ciri-ciri khusus makhluk hidup. Dan dikerjakan soal pada buku siswa halaman 38. Jadi nanti bisa ditanya sama orang tuanya, ditanya juga sama abang dan kakaknya agar dibantu dalam belajar. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Jadi sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Tadi yang mimpin doa kita yang pertama siapa? Elia, Pak. Iya. Jadi sekarang untuk doa pulangnya, siapa yang berani anak-anak? Saya, Pak. Iya, ayo Leni. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita bersatu dalam doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, bagus. Jadi hari ini kita telah selesai untuk pembelajaran kita. Jadi kita akan pulang ke rumah masing-masing. Jadi hati-hati di jalan dan tetap jaga protokol kesehatan. Jangan bermain-main di luar. Jaga jarak sama kawan-kawannya. Begitu pulang nanti langsung pulang ke rumah. Ya anak-anak? Iya, Pak. Terus sampaikan salam Bapak sama orang tuanya semua. Salam sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh.